Sekian dulu informasi dari kami. Hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan al-mau'izatul hasanah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Rizki bin Segar Al-Habsyi. Alaikum falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Durabbi qiyami la binafsi wa la siwa wa syukri lahu subhanahu wa tanai. Qala Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para guru kita, para orang tua kita dan para syibah, ibu hadir bersama kita Al-Habib Al-Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi matta'ana Allah bituli hayati. Juga ada Al-Habib Bagir bin Syihab, juga ada Al-Am Al-Habib Syekh Al-Aidrus. Semoga kehadiran mereka semua bisa mendatangkan keberkahan lebih untuk kita di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Dia berikan, baik nikmat sehat dan afiat, dan juga tentunya nikmat Islam dan iman, serta nikmat taufik atau kemudahan hingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang penuh berkah ini. Masjid yang telah dibangun oleh seorang wali. Beliau adalah Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Kaf. Sampai saat ini masjidnya makmur dengan ibadah. Seperti inilah jariah yang kita harap. Bukan kita harap agar orang lain bisa melakukannya saja, namun kita lebih berharap agar kita pun juga bisa meniru dan juga mengikuti jejak langkah beliau. Allah mempermudah insyaallah untuk kita semua untuk bisa beramal dengan amal terbaik, dengan hati yang penuh rasa tulus kepada Allah
hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW diisrakan dan juga dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu beliau diangkat dan dinaikkan oleh Allah ke atas langit pertama, langit kedua, lanjut langit ketiga, sampai dengan langit ketujuh. Naik lagi ke atasnya ada arusnya Allah, sampai ke atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasul berjumpa dengan Allah. Di sanalah Rasulullah melihat Allah. Bersama di sanalah Rasulullah SAW menjalani momen terindah di dalam hidupnya. Momen terindah bagi seorang hamba itu adalah momen perjumpaannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dan indahnya saat Nabi pulang ke dunia, Nabi membawa oleh-oleh yang menjadi metode sehingga kita pun juga bisa berjumpa dengan Allah, walaupun tidak secara fisik, namun secara rohani, yaitu sholat yang kita lakukan satu hari minimal 5 kali. Itu adalah momen jumpanya kita dengan Allah. Sholat harus khusyuk, bukan hanya rukuk sujud. Agar benar kita merasakan saat sholat kita jumpa Allah. Kalau asal sholat anak kecil pun juga bisa. Tapi kalau mau sholat, agar sholat kita bisa mempertemukan kita dengan Allah, itulah PR hidup kita. Itulah hal yang paling mahal. Itulah esensi dari sholat yang Allah wajibkan. Makanya wajib saat sholat khusyuk. Dan rukun agama adalah rukun Islam, rukun iman. Yang ketiga adalah al-ihsan. Sepenting itu al-ihsan, sehingga dijadikan sebagai salah satu dari 3 fondasi agama kita. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan al-ihsan juga merupakan rukun agama kita. Apa itu al-ihsan? An-ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kau lakukan sholat seakan-akan kamu melihat Allah. Perhatikan kalimatnya. Lakukan sholat seakan-akan melihat Allah. Nabi mi'raj ke atas langit melihat Allah. Maka kita juga bisa di dalam sholat asalkan khusyuk dan ada ihsannya, bisa melihat Allah di dalam sholat. Sama seperti Nabi, tak perlu naik ke atas, bisa juga melihat Allah. Setidaknya fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu tak bisa merasa sedang melihat Allah di dalam salatmu, setidaknya kamu merasa Allah melihatmu. Seminim-minimnya khusyuk dalam salat, kita merasa dipantau oleh Allah. Lihat Allah itu hal paling mahal. Sampai-sampai di dalam riwayat dinyatakan bahwasanya nanti setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka dihujani oleh Allah dengan berbagai macam nikmat dengan kualitas tertinggi, dengan kuantitas yang tak pernah habis. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya, unlimited. Ada bidadari bersama mereka yang sangat cantik jelita. Ada berbagai macam buah yang tentu enak dimakan. Di sana adalah tempat berenak-enakan, tidak ada lagi capek. Berbagai macam keindahan, pemandangannya bagus. Pohon-pohon yang dihiasi dengan berbagai macam buah-buahan segar yang kalau kita ingin memakannya, pohonnya yang merunduk. Dibersamai oleh bidadari dengan jumlah yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sosoknya, bertajalli, menampakkan sosoknya di hadapan penghuni-penghuni surga, mereka terbius. Mereka seakan-akan melupakan segala macam kenikmatan yang sudah mereka nikmati
waziyadah. Bagi orang yang telah berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga, waziyadah, dan juga ada bonusnya. Apa bonusnya? Kata pakar ilmu tafsir adalah ru'yatullah, melihat Allah. Jadi di surga itu nikmatnya sudah hebat betul, bukan main. Tapi ada nikmat yang lebih hebat lagi. Ketika nikmat itu nampak, semua nikmat yang ada tidak lagi terasa, kita lupakan. Itu adalah bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon agar bisa melihat Allah, namun tak Allah beri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah, namun Allah beri kepada beliau bisa melihat Allah. Turun Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah, setelah melihat Allah, turun ke langit keempat berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa melihat cahaya wajah Nabi bertambah, keindahan wajah Nabi bertambah karena pantulan dari cahayanya Allah. Akhirnya Nabi Musa melobi Nabi Muhammad agar Nabi naik lagi ke atas dengan alasan agar 50 waktu yang sudah Allah beri dikurangi, dengan alasan yang sangat logis, tapi dibalik itu ada niat terselubung. Apa? Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi Allah tidak beri. Rasulullah melihat Allah, saat setelah melihat Allah cahaya beliau bertambah indah, tertular sebagian daripada sebagian cahayanya Allah. Nabi Musa pengen lihat lagi, naik lagi, wahai Muhammad, kita kurangin dari 50, kurangin lagi 45, naik lagi wahai Muhammad, agar keindahan wajah Nabi atau pantulan cahaya Allah bertambah lagi di wajah Nabi, karena Nabi Musa menikmati. Di luar biasa nikmat Allah itu hebatnya. Minta-minta kita termasuk menjadi orang-orang yang di akhirat bisa melihat Allah. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepadanya. Allah cinta dan rindu kepada kita, kita pun rindu kepadanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangankan melihat Allah, melihat orang dekat Allah saja enaknya bukan main. Para aulia, para ulama yang memang berjalan di jalannya Nabi. Banyak ulama-ulama zaman sekarang, dia yang di Palembang banyak, yang di luar Palembang ada, yang kita semua tahu Al-Habib Umar bin Hafid. Ini yang jauh, yang banyak bukan nanti. Cuman kadang mantau kita layak terlalu kotor. Ningok uang yang mestinya kita nikmati keindahannya, dah jadi indah bagi kita. Mantau kotor itu. Jangan ningok yang halal. Jangankan orang biasa yang menjadi ulama, Nabi Muhammad saja dipandang biasa oleh mereka yang bermata kotor. Kita tahu Abu Jahal lihat Nabi, kita tahu Abu Lahab juga sama lihat Nabi, tapi mereka anggap Nabi Muhammad orang biasa, tidak indah dipandang. Kenapa? Mata mereka kotor, hati mereka kotor. Jadi kalau kita kurang peka dengan keindahan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah, artinya kita punya hati gelap, kita punya mata suka digunakan untuk melihat yang haram. Jangankan mereka yang ada, Nabi Muhammad saja kita lihat percuma. Orang-orang mau lihat Allah, entah Allah suci atau tidak untuk dipandang oleh orang-orang yang suka menggunakan matanya untuk lihat hal yang haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di HP ini kita semua punya ini. Anda yakin tak kata sibuk pun yang di sini tidak bawa ini, pasti ada, malah ada yang buruk. Bisa lihat macam-macam, yang halal banyak, yang haram lebih banyak. Data mengatakan, maaf, pornografi laris manis di Indonesia. Data, bukan kilo-kiloan ini. Data mengungkap, maaf sekali lagi, pornografi laris manis di Indonesia. Mayoritas umat Islam mengakses
Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang beriman agar mereka jaga masa. Ini pesan Allah. Kalau Allah udah berpesan, sudah ini pesan nomor 1 sudah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang beriman agar mereka jaga mata, jaga mata. Jelas sudah kalimat ini, tidak perlu dijabarkan lagi. Akhirnya kata Allah, dalika azkalahu, itu akan lebih suci bagi mereka, menyucikan batin dan jiwanya, menyucikan hati dan agamanya. Jadi kalau mata kita suci, hati kita suci. Kalau mata kita kotor, hati kita kotor. Dan tampang kita di hadapan Allah seperti apa kita punya hati. Jaga mata kita bersih, kita punya mata bersih pula kita punya hati, bersih kita punya hati, bersih kita di hadapan Allah. Dan surga tempat paling bersih yang sudah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bersih. Dan bakal Allah suci mengotori surga yang sudah sangat bersih itu dengan orang-orang yang masih kotor. Jangan berani-berani meninggal kalau belum bersih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah jaga semua orang-orang yang kita cintai, anak kita, sahabat kita, kerabat kita, saudara kita, agar kita semua bersih. Jadi di akhirat tidak pikir repot Nabi lagi. Dan lewati jembatan Siratal Mustaqim, jatuh dulu, nginep dulu di sana, diadab dulu di sana. Nabi mau masuk surga terhambat dulu ngurusin yang tadi, karena tidak tahu masuk surga kalau masih ada yang di dalam neraka dari umatnya. Kalau tak bisa mempermudah, setidaknya kita sudah level ke Nabi. Atau hal penting, hal paling mahal yang kita punya itu hati kita. Pintunya, corongnya itu mata kita. Apa yang ditengok itulah yang akan membentuk hati. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqqas mengatakan bahwasanya mata adalah hal yang sangat ajaib. Ini kata beliau, an-nazaru iksir, mata itu ajaib sekali. Karena kalau dia memandang kepada orang yang baik, yang mandang akan jadi orang baik, ketularan. Sebaliknya pun juga berlaku. Kalau kita gunakan, kita punya mata untuk mandang orang yang tak baik, kita pun bisa jadi orang yang tak baik. Mandang wali, mudah-mudahan jadi wali. Mandang orang fasik, bisa jadi orang fasik. Mandang orang sedang melakukan keharaman, wal'iyadzubillah, ujung-ujungnya pengen niku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantok hal mahal, hal penting yang perlu kita jaga selalu. Di ujung Al-Faqih ingin menyampaikan sebuah kisah sebagai penutup apa yang Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk Al-Faqih terutama dan untuk semua yang hadir bersama kita di sini. Karena ketika kita mampu menjaga mata saat ada orang lain, belum tentu kita bisa jaga kita punya mata saat sedang sendiri. Apakah Allah tidak tahu? Mustahil. Ya'lamu kha'inatal a'yun, sudah Allah singgung di dalam Al-Quran. Orang yang merasa ketika dia memandang yang haram tak ada yang lihat, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Kamu bilang tak ada yang lihat, jangan lupa. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata yang berkhianat. Ulama tafsir atau mata yang berkhianat itu orang yang jaga mata saat ada orang lain, tapi ketika tak ada siapa-siapa matanya digunakan untuk hal yang haram. Apalagi di zaman sekarang ini, nah hati-hati, nah bincang-bincang kita berinternet. Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Kesingin Allah, Allah tahu. Jadi ala kulli hal, ada seseorang cerita ini, ada seseorang yang selalu bermaksiat lewat bertahun-tahun,
dalam penuh kemaksiatan. Akhirnya dia berpikir, sampai kapan aku nak maksiat ini? Citra diriku sudah hancur lebur di hadapan orang-orang sekitar. Orang-orang pandang aku sudah ini orang bejat. Aku takut nanti penilaian orang kepadaku seperti itu sampai aku mati. Akhirnya dia tobat. Dia merubah diri, bahkan penampilannya pun dirubah. Suatu ketika setelah dia giat ke masjid, setelah dia giat melakukan sholat, setelah dia giat tinggalkan yang haram yang dulu biasa dia lakukan, dia punya teman dari daerah jauh pedalaman datang ke kotanya mampir. Ternyata dia lihat temannya nih, lah berapa? Woi lur, lah berapa kamu sekarang? Tidak dulu lagi. Dulu kamu hidup selasengan, terampas segala yang haram-haram lagi. Sekarang kamu sholat tak tinggal, pakaian rapi, hidayat memang tak mandang uang, tak mandang bulu. Alhamdulillah katanya, Allah yang gerakkan. Pulang ini teman, beberapa bulan lagi datang lagi itu teman ke kota, mampir lagi ke rumah orang yang tadi tobat. Ternyata temannya yang tobatan tadi sedang sakit, tergeletak di rumahnya di atas kasur, yang mana dia tinggal hanya dengan putrinya saja, tidak ada familis lainnya. Akhirnya ditanya, sakit apa kamu nih? Tidak tahu. Ini sudah yang ketiga. Sakit pertama aku ke dokter itu aku sakit apa, tapi sembuh akhirnya. Kedua kali pun juga sama, ini yang ketiga tidak sembuh-sembuh. Temannya bertanya, yang pertama tadi bisa sembuh karena apa? Obat apa yang kamu makan? Dia jawab, bukan obat. Aku nak cerita kepala sama kamu. Tolong jangan buka omongan ke orang lain. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kamu. Kamu tahu, beberapa bulan terakhir ini aku sudah taubat, aku perbaiki diri, aku berindah perbuatan dan ucapanku. Ya, kata temannya, saya tahu. Sebenarnya aku bagus di luar rumah lain. Aku masih punya kebiasaan yang susah untuk kutinggal. Apa itu? Minum-minuman keras. Candu aku. Sholat aku sholat, taat aku taat, tapi di rumah candu tiba, aku nyekek kotor, tak ada yang tahu. Sakit aku, dah sembuh-sembuh, datang ke dokter pun bingung aku sakit apa. Akhirnya aku taubat. Aku minta ampun dan aku nadar kalau Allah sembuhkan aku akan insaf. Dan ketika itu aku minta ambilkan mushaf kepada putriku, aku baca Al-Quran, aku menangis, aku berjanji kepada Allah dengan janji yang tadi. Akhirnya setelah itu aku sembuh, alhamdulillah. Tapi lewat beberapa minggu, rasa candu kembali lagi, aku ulangi lagi dari lama itu. Sakit lagi, akhirnya aku bernadar lagi, baca Quran lagi. Setelah aku baca Quran, keadaanku membaik lagi, alhamdulillah. Dan yang ketiga ini, tidak baca kata. Lah sudah tobat lagi kata kawannya. Sudah tobat, ambil Quran lagi, baca Quran lagi, biar sembuh lagi kamu. Kata kok, lah sudah, tapi percuma. Aku baca, aku sudah bernadar, aku sudah istighfar, dan aku sudah minta ambilkan mushaf kepada putriku. Tapi saat aku buka mushafnya putih polos, tidak ternengok tulisannya. Allah haramkan mataku untuk bisa melihat ayat-ayat Al-Quran yang ada di mushaf. Ini mushafnya, coba kamu lihat, ada ayatnya? Ada, kata temannya. Aku bingung polos, tak ada tulisannya. Bayangin, sampai segitunya Allah hukum dia. Sampai mushaf yang masih ada tulisannya mata dia normal, bukan sakit, tapi tidak bisa kelihatan. Bukan Allah menutup pintu taubat, tidak bakal. Tapi kadang-kadang Allah beri hukuman itu macam-macam cara, dan dia dihukum oleh Allah untuk tidak bisa melihat ayat Al-Quran yang tulisannya sangat jelas. Intinya, jaga diri. Nah, ada uang tak kasih uang sama Allah ada. Kalau saat ada orang kita jaga diri kita, menjaga citra diri, itu kewajiban.
Marwah, bahasa Arabnya muruah, wajib dijaga. Sah sendiri, wah bukan artinya tak perlu lagi jaga marwah. Ini Allah yang lihat. Mau tahu aslinya kita seperti apa? Tanyakan diri kita. Saat sendiri ngapain? Itulah kita aslinya. Saat sama orang kita bagus, ya wajar. Jangan kita siapapun begitu. Tapi saat sendiri kita seperti apa? Itulah aslinya kita. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk selalu menjaga diri, kapanpun dan dimanapun. Bahkan saat kita sedang sendiri, Nabi Muhammad SAW berpesan, pesan singkat padat bisa bikin kita terhormat serta bermartabat di akhirat masuk surga. Singkat baik, apa kata Nabi, taqillaha haitsu kita, takwalah kamu dimanapun kamu berada. Mau kondisi seperti apapun, bersama siapapun, bahkan sedang sendiri, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk jaga diri dari segala keharaman kapanpun, dimanapun, sampai Allah ridha. Dan di akhirat kita diberikan oleh Allah dengan nikmat terbesar setelah kita di dalam surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai latihan untuk lihat Allah sejak masih di dunia ini, yaitu di dalam sholat-sholat yang kita lakukan dengan rasa khusyuk dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqih sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan kepada Allah. Al-Faqih mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.